Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai rangkaian kombinasional demultiplexer. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ibu Stekania Pramesti Maharani dengan NIM akhiran 049. Perkenalkan, saya Nima Dewi Wulandari dengan NIM akhiran 043. Perkenalkan, nama saya Iputu Arya Wisnuwardana dengan akhiran NIM 044. Dan saya Jody Sumanolantang dengan NIM akhiran 046. Demultiplexer atau demux merupakan rangkaian logika yang berfungsi sebagai data distributor. Demux mendistribusikan satu data digital input ke beberapa output yang tersedia. Maka satu input itu akan lebih kecil daripada output, atau jumlah output akan lebih besar daripada input. Selektor input berperan untuk menentukan arah distribusi input menuju output. Jumlah selektor tersebut dilihat dari jumlah kanal output. N selektor input akan menjadi 2 berpangkat N output. Nah, dari definisi tadi, kita dapat mengetahui cara kerja dan fungsi dari demultiplexer. Demultiplexer memiliki 3 fungsi utama, yakni yang pertama sebagai distribusi data, di mana demultiplexer menyalurkan satu input data ke salah satu dari beberapa output yang tersedia. Lalu yang kedua sebagai pengontrol aliran data, di mana demultiplexer mengarahkan data ke tujuan tertentu berdasarkan sinyal seleksi. Dan yang ketiga, yakni sebagai pemisah jalur komunikasi, di mana demultiplexer digunakan dalam komunikasi digital untuk mendekode data pada penerima. Dengan demikian, demultiplexer memungkinkan penggunaan sinyal tunggal untuk mengendalikan beberapa saluran output, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memfasilitasi pengoperasian sistem secara efisien. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui lebih lanjut tentang unsur-unsur yang terdapat pada rangkaian demultiplexer. Yang pertama yakni ada terminal input, di mana demultiplexer memiliki satu jalur atau sinyal input. Lalu selanjutnya ada terminal output, di mana demultiplexer memiliki 2 pangkat N jalur output, di mana N adalah jumlah selektor. Dengan demikian, masing-masing output mewakili sebuah nilai dari input pemilih. Lalu ada terminal pemilih atau selektor, di mana ini merupakan pengontrol untuk memilih jalur output yang akan menerima data dari input. Lalu ada terminal enable, di mana terminal enable ini merupakan sinyal kontrol tambahan yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi dari demultiplexer. Demux 1 to 2. Demultiplexer memiliki banyak jenis berdasarkan outputnya. Yang pertama saya akan membahas tentang demux 1 to 2, yang berarti demux ini memiliki satu input dengan jumlah satu selektor dan 2 jalur output. Demux dapat kita simbolkan sebagai berikut, di mana di sini demux disimbolkan dengan bentuk trapesium yang melebar ke sisi output seperti definisinya, di mana jumlah output lebih banyak daripada inputnya. Lalu, terdapat sebuah selektor pada rangkaian 1 to 2. Selanjutnya, terdapat rangkaian analog dari demux 1 to 2. Yang dimana di gambar pertama, ketika selektor bernilai 0, kita ingin input dialirkan ke output Y0. Dan sebaliknya, ketika selektor bernilai 1, kita ingin input dialirkan ke output Y1. Nah, dari cara kerja demux 1 to 2 yang telah kita ketahui tadi, kita dapat menyusun tabel kebenarannya seperti berikut. Sehingga kita mendapatkan ekspresi booleannya, yakni Y0 akan menyala ketika masukkan S aksen dan input. Sementara Y1 akan menyala ketika masukkan dari S dan input. Berikut merupakan rangkaian digital dari demux 1 to 2, di mana di sini kami mengondisikan inputnya selalu menyala atau bernilai 1 tanpa bantuan enable. Dapat kita amati ketika selektor bernilai 0, pada gambar di kiri, output Y0 akan bernilai 1 dan Y1 bernilai 0. Lalu sebaliknya, ketika selektor bernilai 1 pada gambar kanan, output Y0
akan bernilai 0 dan Y1 akan bernilai 1. Jadi rangkaian ini telah sesuai dengan tabel kebenaran yang kita susun tadi. Mungkin yang masih pertanyaan bagaimana jika inputnya bernilai 0, namun selektor bernilai 1. Jawabannya ialah tetap tidak akan ada satupun output dari Y0 maupun Y1 yang akan menyala, karena tidak ada aliran input seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Demux 1 to 4. Nah, rangkaian Demux 1 to 4 berarti rangkaian demultiplexer dengan 2 input selektor yang menghasilkan 4 hasil output. Nah, di sini di gambar A kita dapat lihat simbolisasi dari Demux 1 to 4, di mana di sini kita tetap memiliki satu input, dan di sini ada 4 output dengan 2 jumlah selektor, yakni S0 dan juga S1. Selanjutnya, di sini terdapat gambar B, yakni gambar rangkaian analognya. Nah, di mana maksud gambar ini? Nah, semisal kita memiliki S1 dan S0 bernilai 00, kita ingin input I ini dibawa ke Y0. Begitu pula, misal di sini kita memiliki S1 bernilai 0 dan S0 bernilai 1, kita ingin inputnya itu dibawa ke Y1. Begitu pula seterusnya sampai dia dibawa ke Y3, di mana S1 bernilai 1 dan juga S0 bernilai 1. Nah, di sini terdapat juga tabel kebenaran dan ekspresi boolean yang dihasilkan dari Demux 1 to 4. Nah, dari penjelasan rangkaian analog tadi, kita bisa buat tabel kebenaran seperti ini, di mana S1 0, dan ketika S0-nya bernilai 0, maka output yang akan menyala atau data akan didistribusikan kepada output Y0. Nah, ketika S1-nya bernilai 0 dan S0 bernilai 1, maka output akan didistribusikan ke Y1. Begitu pula dengan ketika selektor bernilai 1. S1 bernilai 1 dan S0 bernilai 0, maka output akan dialirkan ke Y2. Dan juga yang terakhir, yakni ketika selektor bernilai 1 dan juga S0 bernilai 1, maka output akan dialirkan ke Y3. Di mana di sini kita dapatkan ekspresi boolean dari tabel kebenaran tadi, yakni Y0 akan menyala ketika input S0 aksen dan juga S1 aksen. Begitu pula dengan Y1, yakni dihasilkan dari input S0 dan S1 aksen. Selanjutnya Y2, yakni input S0 aksen dan S1. Dan terakhir ada Y3, yakni input S0 dan S1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian digital demultiplexer 1 to 4 dengan website Circuitverse. Nah, di sini kita hidupkan dulu inputnya yakni 1, dan dapat kita perhatikan unsur-unsur dari demultiplexer lain, yakni ada S selektor, yakni S0 dan S1, dan juga ada output yang berjumlah 4, yakni Y0 sampai dengan Y3, dan di sini kita dapat lihat terdapat gerbang NOT dan juga gerbang N di dekat output. Nah, di sini berdasarkan tabel kebenaran yang kita pelajari tadi, nah, ketika S0 bernilai 0 dan S1 bernilai 0, maka input akan dialirkan kepada output Y0. Nah, di sini dapat kita buktikan bahwa Y0-nya akan bernilai 1. Nah, di mana ketika S0-nya bernilai 0, ini akan melalui ke gerbang NOT-nya dan dibawa ke sini sehingga bernilai 1. Dan juga di sini S1-nya yang bernilai 0 akan dibawa ke gerbang NOT-nya yang akan bernilai dari 0 bernilai 1, sehingga tadi inputnya kita selalu aktifkan 1, ketika di N-kan itu di Y0 akan bernilai 1. Nah, begitu pula selanjutnya ketika S0-nya bernilai 1 dan S1-nya bernilai 0, maka di sini output yang akan menyala atau data akan dibawa menuju Y1. Nah, ketika S0-nya bernilai 0 dan S1-nya bernilai 1, maka data akan ditransmisikan ke Y2, seperti ini. Nah, ketika S1-nya bernilai 1 dan S0-nya bernilai 1, maka input akan dialirkan menuju Y3. Nah, seperti ini. Dari sini, satu ke gerbang N, dan S1-nya juga bernilai 1 ke gerbang N, dan juga tadi kita selalu nyalakan inputnya bernilai 1 ke gerbang N, sehingga menghasilkan Y3 yakni 1.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian demultiplexer 1 ke 8. Pada 1 ke 8 demultiplexer, ada total 8 output, yaitu Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan Y7. 3 jalur seleksi, yaitu S0, S1, dan S2, dan input tunggal, yaitu A. Bisa dilihat dalam gambar tersebut. Baiklah. Berdasarkan kombinasi input yang ada pada jalur seleksi S0 dan S1 dan S2, input akan dihubungkan ke salah satu output ini. Kita bisa dilihat dalam tabel kebenaran, jika inputnya S1 0, S2 0, dan S0 0, maka yang akan menyala adalah Y0. Dan jika S2 inputnya 0, S1-nya 0, dan S0-nya adalah 1, maka Y1-nya akan menyala, dan seterusnya. Baiklah, di sebelah kanannya terdapat ekspresi boolean, yang dimana jika Y0 hidup, maka inputan dari S0-nya harus aksen, S1 aksen, S2 aksen, dan A. Jika Y1-nya hidup, maka inputan harus S0, S1 aksen, S2 aksen, dan A, dan seterusnya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang rangkaian digitalnya. Di sini saya akan membuat rangkaian demultiplexer 1 ke 8. Kita akan membuat 4 inputan. Dan di sini kita butuh 8 gerbang dan sesuai dengan 1 ke 8. Sesuai dengan tabel kebenaran. Jika sini saya mengenai ini ada S0, S1, dan S2. Dan ini adalah rangkaian dari Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Di sini inputan A akan selalu hidup. Saya selalu hidupkan. Dan sesuai dengan tabel kebenaran, jika S0-nya 0, S1-nya 0, dan S2-nya 0, dan inputan A-nya 1, maka yang hidup adalah Y0. Dan jika S0-nya saya inputkan menjadi 1, yang hidup adalah Y2, sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Setelah itu, jika saya menghidupkan S1 dan mematikan S0, maka Y2 akan hidup sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Penerapan demultiplexer. Beberapa contoh penerapan demultiplexer diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem komunikasi. Sistem komunikasi menggunakan multiplexer untuk membawa data seperti audio, video, dan bentuk data lainnya menggunakan transmisi. Demultiplexer menerima sinyal output multiplexer dan mengubahnya kembali ke bentuk asli dari data penerima. Multiplexer dan demultiplexer bekerja sama untuk melaksanakan proses transmisi dan penerimaan data. Yang kedua, ALU atau Arithmetic Logic Unit. Output dari ALU disimpan dalam beberapa register atau unit penyimpanan dengan bantuan demultiplexer. Output dari ALU dimasukkan sebagai input data ke demultiplexer. Setiap output demultiplexer terhubung ke register yang tersimpan sebagai data. Yang terakhir,
konverter serial ke paralel. Konverter serial ke paralel digunakan untuk mengkonversi data paralel dari aliran data serial. Data serial dari aliran data paralel yang masuk diberikan sebagai input data ke demultiplexer pada interval reguler. Penghitung dipasang pada input kontrol demultiplexer. Penghitung mengarahkan sinyal data ke output demultiplexer di mana sinyal data disimpan. Ketika semua sinyal data telah disimpan, output demultiplexer dapat diambil dan dibaca secara paralel. Kesimpulan, demultiplexer atau demux adalah rangkaian yang berfungsi mendistribusikan data digital yang ada pada input ke salah satu dari beberapa output yang tersedia, sehingga jumlah masukan atau input lebih kecil dari jumlah keluaran atau output. Dalam cara kerjanya, demultiplexer menggunakan gerbang N, di mana output dari multiplexer dihubungkan ke salah satu input gerbang N. Penerapan demultiplexer meliputi sistem komunikasi untuk distribusi data, ALU atau Arithmetic Logic Unit, dalam pemrosesan logika dan aritmatika, serta konverter serial ke paralel yang mengubah data serial menjadi format paralel. Baik, itulah dia tadi pembahasan materi terkait rangkaian demultiplexer dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.